tiba saatnya kami duduk. Haleluya, Yesus. Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman. Amin. Haleluya. Firman yang penuh kuasa, firman yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Oh, haleluya. Akan merestorasi setiap Terima kasih, Tuhan. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Bahkan kami boleh menerima Haleluya, haleluya, yang Yesus. terkait Tuhan. Melalui kebenaran kuasa firman-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan jawaban. Urapi setiap kami Tuhan. Istimewa hamba-Mu yang sudah Haleluya, Yesus. bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, nanti mainnya lagi sama Om nanti ya. Nanti main lagi. Yuk, guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu bisa dibawa ke ruang sekolah minggu supaya mereka juga mendapatkan firman. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan liburan Bapak Ibu? Ya, dengan liburan yang cukup panjang Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Ini masih nuansa Paskah Bapak Ibu, yaitu tentang kebangkitan Tuhan. Mungkin masternya dikurangin sedikit Mas, masternya aja. Sampai nanti pada kenaikan Tuhan. Jadi khotbah-khotbah ini pasti akan bicara tentang Paskah. Bahkan tanggal 7 Mei nanti ada Paskah hamba ibu-ibu gembala. Lalu besok tanggal 28 saya juga masih melayani Paskah di Semarang, saudara. Lalu masih ada Paskah-Paskah yang lain. Paskah pelajar, Paskah-Paskah pria, dan masih merayakan Paskah Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya akan sampaikan, kalau dulu saya pernah sampaikan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, 7 perkataan Yesus di kayu salib ketika dia sebelum mati dan akhirnya bangkit. Lalu saya juga pernah bicara tentang 7 titik darah Yesus, saya bagi menjadi 2 seri. Nah, hari ini kita akan bicara tentang perkataan Yesus atau 4 perkataan Yesus setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bukti-bukti daripada Yesus itu bangkit. Dia adalah Tuhan, ya, dia adalah kuasa, berkuasa atas kematian, berkuasa, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan memperhatikan perkataan-perkataan Yesus. Ada banyak sebenarnya, tapi saya hanya mau memperhatikan 4 hal ini saja yang ini saya yakin penting buat kita hari-hari ini. Yaitu 4 perkataan Yesus setelah bangkit. Dan kalau perkataan Yesus itu diimani, kalau perkataan Yesus itu ditangkap dengan baik, baik itu sebagai pewahyuan, baik itu sebagai pesan Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Kok yang amin cuman Pak Denny? Saya ulang lagi. Saya ambil judul ini 4 perkataan Yesus setelah bangkit. Dan firman yang akan kita baca ini, kalau Bapak Ibu imani, setiap perkataan Yesus yang akan saya khotbahkan hari ini, kalau Bapak Ibu imani, apalagi berkata amin, saudara akan diberkati Tuhan. Nah gitu dong. Jadi saudara belajar kalau mendengar firman atau pendeta sedang bicara di depan itu, belajar untuk menangkap dengan profetik. Ya, tangkap bahwa yang disampaikan itu adalah kata-kata profetik. Walaupun sering ada hamba Tuhan suka menjebak, ya. Misalnya, saudara berbuat dosa, amin. Wah, amin gitu. Itu kan perkataan menjebak. Tapi saya tidak pernah menjebak jemaat. Saya ingin membawa jemaat untuk mengalami yang namanya berkat-berkat janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, perkataan yang pertama Bapak Ibu, ya perkataan yang pertama
tolong Bu, ambil ke Alkitab. Karena PowerPoint-nya, oh bisa Mas Bagas? Oh bisa ternyata ya. Ya baik Pak sini. Ya bisa ternyata, karena ini tidak, yang saya tayangkan itu hanya sedikit. Dan ini saya dapat tadi malam Bapak Ibu, saya tidak tidur. Saya coba menggali mana yang baik untuk jemaat, mana yang tepat untuk hari-hari ini untuk jemaat. Nah, yang pertama Bapak Ibu, perkataan Yesus setelah bangkit, di situ ada kalimat, Ibu, mengapa engkau menangis? Ya. Perkataan Yesus kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Coba baca ayatnya, slide berikutnya. Saudara bisa lihat ayat itu, saudara? Kelihatan enggak? Ya, besok nanti desainnya Mas Bagas tahun ya kalau dirubah putihnya agak ke sini ya, supaya bisa terang seperti itu. Yuk kita baca sama-sama dari Yohanes 20 ayat 15. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, di kubur itu sebelum Maria bertemu dengan Yesus ada 2 malaikat. Kalau kita baca ayat 13 Bapak Ibu, ya coba baca ayat 13 ya dari Yohanes itu saudara. Ya, saya tidak tulis di situ supaya saudara juga membuka Alkitab, ya membuka HP yang ada Alkitabnya. Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 20 ayat 13, di sana dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jadi sebelum Yesus berkata mengapa engkau menangis, ada 2 malaikat yang sudah bertanya kepada Maria. Ada 2 malaikat yang mengatakan, Ibu, mengapa engkau menangis? Lalu setelah malaikat itu pergi, ya ternyata ketika Maria menoleh, ada Yesus di situ. Tapi Maria tidak menyadari kalau itu Yesus. Dan Yesus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Saudara, Maria menangis. Kalau kita lihat ya latar belakangnya, yang merawat Yesus itu adalah Maria. Ya, bahkan ketika dia dikubur yang mengirim rempah-rempah wangian itu adalah Maria. Artinya Maria cukup dekat dengan Yesus. Maka ketika Yesus tidak ada, Maria menangis. Ini bukan kesedihan yang biasa, saudara. Ini kesedihan yang sangat mendalam buat Maria. Karena Yesus tidak ada di situ. Tetapi Yesus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Saudara, tangisan ini, hari-hari ini, orang sedang menghadapi itu. Sekarang orang sedang menghadapi ketakutan. Israel, Iran sekarang berperang. Mereka sedang ibadah begini, tiba-tiba ada hujan bom, bleng, bleng gitu. Kalau di sini kita dengar mercon, saudara. Kalau di sana kita dengar bom, saudara. Mencekam. Dan diindikasikan akan perang dunia ketiga. Bisa terjadi kalau mereka saling menyerang. Lalu hari-hari ini yang sedang kita hadapi bangsa Indonesia, hari Jumat kemarin sudah ada demo di MK. Dan MK sekarang sedang bingung mau memutuskan. Ada banyak desakan-desakan. Dan itu bisa mempengaruhi situasi bangsa ini Bapak Ibu. Dan membuat orang bisa menangis.
karena ekonomi. Menangis karena ada kerusuhan di mana-mana. Bisa saja nanti kita akan menangis karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Bahkan menangis mungkin karena sedang tidak punya apa-apa. Menangis karena usahanya turun. Menangis karena belum ada pertumbuhan. Tapi Yesus bangkit. Dia datang. Dia bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Artinya kebangkitan Yesus. Dia tidak hanya sekedar bangkit, tapi dia juga mau datang kepada kita. Dia menanyakan kepada kita, mengapa kita bersedih? Mengapa kita menangis? Dan di saat kita sedih, di saat kita berduka, kadang-kadang kita merasa Yesus itu tidak ada. Padahal Yesus ada di depan kita. Yesus ada di depan Maria. Jadi kalau hari ini Yesus bertanya kepada Bapak Ibu, "Hai ibu-ibu, mengapa engkau menangis? Hai bapak-bapak, mengapa engkau menangis?" Yesus ada di situ, saudara. Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, setelah Maria tahu bahwa itu adalah Yesus, dia bersukacita, dia menerima berkat daripada Tuhan. Saudara mau Tuhan bertanya kepada kita, dan ketika kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan, maka Dia memberkati kita, amin. Yesus tahu apa yang ada di isi hati Maria yang sedang menangis itu. Dengan kata lain, Yesus mengerti bahasa tetesan air mata kita, katakan amin. Yang kedua, Bapak. Yang kedua, kalimat berikutnya, jangan takut. Coba sama-sama katakan, jangan takut. Ulangi lagi, jangan takut. Tapi memang betul hari-hari ini menakutkan, saudara. Kemarin waktu takbiran, saya nonton di sana ya, di rumahnya Pak Samyono. Karena sudah selesai di sini yang arah-arahan, saya ngidul sana, saudara. Saya goncengan sama istri. Begitu saya sampai di tengah-tengah, wow, kejadian yang mencekam, saudara. Orang itu jotos-jotosan, saudara. Dan itu jaraknya sini sama situ, saudara. Istriku Pak balik. Lagi balik piye, saudara, balik situ banyak orang, gak bisa. Di situ, wow, takut, saudara. Bayangin, saudara, itu orang pruk. Ada yang lari ke sini, lari sana. Wah, wis pokoknya minggir wae, wah, saudara ya, takut, saudara. Saudara, kapan saja kita bisa takut? Takut dalam hal apapun. Yang belum kawin, takut gak dapat jodoh. Yang belum sukses, takut gak sukses. Yang sedang merintis, takut. Saya lihat Semi sama Vita itu, Mah, yang di samping kedengaran sampai sini. Suruh masuk aja. Ketika saya lihat hari itu pertama dia jualan, gak ada yang beli, saudara. Yang beli cuma sedikit. Saya lihat, saya nangis. Wih, luar biasa orang itu ya. Rambutnya gundul. Terus gini di piye kayak nangis saya, saudara.
Mungkin Semi sama ini pacarnya ini gak takut. Tapi saya yang sebagai orang tua yang takut. Karena ora payu piye, nek rugi piye. Tapi puji Tuhan, Jumat lewat borong ya kan. Jual es, wah banyak gitu. Laku cuman 9, sing borong Pak Denny saudara ya, sama Jaswadi. Takut gak laku. Tapi apapun ketakutan yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya Yesus yang bangkit, yang dia berkata, jangan takut, katakan amin. Matius 28. Sebenarnya kita baca dari ayat 8 sampai 15, tapi kita satu ayat saja, Mas Bagas bisa dilihat. Ya, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Salam bagimu, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Setelah tadi Maria berkata-kata dengan Yesus, lalu Yesus mengatakan apa? Salam bagimu. Setelah mengatakan salam bagimu, dia berkata jangan takut. Yesus yang bangkit itu berkata jangan takut. Oleh sebab itu, yang belum punya pacar, jangan takut. Yang belum punya usaha sendiri, jangan takut. Tidak usah khawatir. Yesus yang bangkit itu sudah berkata, jangan takut. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Oh, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Ku tidak takut, sebab engkau besertaku. Sebab kataku. Sudah sampai situ saja. Kapan Yesus juga berkata jangan takut? Ketika Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Murid-murid ada di perahu, Yesus ada di danau. Yesus berkata apa? Ini aku, jangan. Artinya, Yesus ingin menegaskan kepada kita, kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kuasa dan kita tidak boleh takut karena Tuhan beserta kita. Jadi saudara, apapun yang terjadi, kita tidak boleh takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Yang ketiga saudara, ini saya cepat saja. Supaya karena hal ini mudah ditangkap Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 20 ayat 22 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Katakan amin. Slide berikutnya Mas. Sebelumnya. Ya. Kata Yesus
Yang ketiga, ketika dia sudah bangkit, dia berkata, ketika dia sudah berkumpul dengan murid-muridnya di Galilea, dia berkata, terimalah Roh Kudus. Dia akan menghembuskan. Makanya ada lagu, kasih G coba ya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari sambil mengangkat tangan kita. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Dan ini kalimat yang pertama Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus bangkit dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Kenapa dia berkata begitu? Karena di ayat-ayat berikutnya, Yesus naik ke surga. Dia memberkati murid-muridnya. Dan dia berjanji, kalau aku naik ke surga, maka akan turun seorang penolong, yaitu Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi kebangkitannya untuk menyatakan bahwa dia akan menghibur kita. Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi tidak boleh takut. Dia bangkit. Dia memberikan kuasa itu, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan bahkan dia memberikan Roh Kudus itu sendiri tinggal di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan ia menghembusi mereka, ya, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang belum terima Roh Kudus, dengan mengingat kebangkitan Tuhan, kita berdoa dan kita terima Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, apa katanya? Ini sering saya katakan di khotbah-khotbah saya. Karena memang ini kalimat Yesus ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid sudah berputus asa. Tapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, apakah kamu punya lauk pauk? Di sisi lain saya sering menjelaskan ini tentang Tuhan tahu tentang kebutuhan dapur. Tapi di titik ini saya nggak menjelaskan itu. Coba kita baca ayat ini. Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Apa katanya saudara? Hai
Dia tidak berkata, hai murid-murid. Karena Yesus ingin menunjukkan kedekatannya. Dia memanggil, hai anak-anak. Sebuah hubungan yang sangat dekat. Yesus menganggap dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Dikatakan, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara, ini bentuk kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang merasa kehilangan ketika Yesus mati. Tapi Yesus menunjukkan, bahkan dia ketika menunjukkan kepada Thomas, suruh masukkan ke lubang di mana Yesus dipaku. Supaya nyata bahwa Yesus bangkit. Dan kebangkitannya itu, dia juga peduli dan memperhatikan kita. Tadi dari atas, poin-poin yang di atas ke bawah, kita melihat Tuhan bertanya, mengapa engkau menangis? Yesus sedang mau menyentuh kesedihan hati sebagai anak-anaknya. Ketika Yesus berkata jangan takut, Yesus sedang ingin menyatakan bahwa dia bersama dengan kita. Ketika dia berkata, terimalah Roh Kudus. Kita bukan yatim piatu, tapi ada Roh Kudus yang menjadi penghibur dan pemimpin kita. Di akhirnya, dia juga menyentuh soal kebutuhan kita. Dia berkata, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Lalu di ayat berikutnya, ya, di ayat berikutnya nanti saudara bisa baca di rumah. Ketika anak-anak atau murid-murid itu ke darat, di situ sudah ada apa? Ikan dan roti. Yesus tidak hanya berteori, tapi Yesus pertolongannya itu nyata. Ketika dia berkata, mengapa engkau menangis? Dia tahu kesedihan kita. Ketika dia berkata bahwa jangan takut, karena dia memang bersama dengan kita dan kita nggak boleh takut. Dan di paling akhir ini, orang yang takut nggak makan, takut susah, dia hadir dan dia juga praktek. Dia berkata, apakah kamu punya lauk pauk? Ketika murid-murid berkata tidak, maka Yesus menyediakan ikan bakar dan roti. Apakah di tengah pinggir laut ada yang jual roti zaman itu, saudara? Gak ada. Terus Yesus ikannya dari mana? Itu tandanya Yesus tahu kebutuhanmu. Yesus tahu. Ya, mungkin kalau hari ini belum ada. Mungkin hari ini kemarin belum ada. Yakinlah. Dia berkata jangan takut. Karena dia juga tahu bahwa kita nggak punya lauk pauk. Bahwa kita butuh. Bahwa kita tahu Yesus itu mau peduli dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, taruh pengharapan. Kemarin saya posting ketika saya ikut ibadah pelantikan PGPI. Saya dapat ayat. Ketekunan akan menimbulkan pengharapan di dalam Kristus. Ketika belum ada pertolongan, tetap tekun di dalam Tuhan. Tetap sabar. Karena dialah pengharapan kita. Dengan dia berkata, hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Sebenarnya dia hanya ingin menunjukkan bahwa Allah kita, Allah yang mengerti saudara. Allah yang peduli. Allah yang tahu.
Dia Allah yang maha tahu. Kita nggak boleh takut. Nangis sebuah kewajaran. Tapi ketika Yesus berkata, mengapa engkau menangis? Di kalimat ini dikatakan, punya lauk pauk? Enggak punya. Tuhan butuh keterbukaan daripada kita. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli. Soal lauk pauk aja dia tahu. Apalagi yang lain. Iya atau tidak? Mari kita tutup Alkitab kita, saudara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara dalam hati, ada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah, katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Persoalan yang kita dibiarkannya bergumul sendiri. Jemaat Tuhan, katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah sebab Allah. Mari saudara kita tundukkan kepala. Taruh tanganmu di dada. Kita berdoa kepada Tuhan. Saudara mulai berdoa kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang menangisi anakmu. Mungkin saudara sedang menangisi nasibmu. Mungkin bapak, ibu, saudara semua sedang menangisi sakit penyakitmu. Jujur kepada Tuhan. Karena Dia berkata, mengapa engkau menangis? Sampaikan apa isi tangisanmu itu kepada Tuhan. Dia juga berkata, jangan takut. Mungkin anakmu di luar kota. Mungkin takut akan masa depan hidupmu dan anak-anakmu. Mungkin sudah berkata, aku sudah tidak seperti dulu lagi. Ingat, jangan takut. Dia juga mengutus Roh Kudus untuk kita terima sebagai penghibur, penolong. Apapun persoalanmu, Dia Allah peduli. Dia bertanya pagi hari ini, apakah kamu punya lauk pauk? Bukan masalah lauk pauknya Bapak Ibu, tapi Dia sedang mau bertanya, apa masalahmu? Apa pergumulanmu?
Ketika kita percaya bahwa dia bangkit buat kita, maka dia memberkati kita. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Meteraikan firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus masuk di hati anak-anak-Mu. Beri mereka kemampuan untuk melakukan dan mengimani bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan apapun pergumulan jemaat-Mu, apapun yang menjadi persoalan jemaat-Mu, Kau Allah yang peduli. Engkau yang tahu bahasa tetesan air mataku. Dan penghibur yaitu Roh Kudus dihembuskan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, jamah setiap kami. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan iman jemaat-Mu dan berkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Yang bertugas silakan maju ke depan.